Enggak. Apa namanya? Masih ada ini? Udah pada pulang, Pak. Oh. Wakaf tuh sama Iya, Pak Dokter tuh. semuanya meninggal udah 3. Musibah COVID 3, bawa pembantu 1, bawa suster anaknya 1. Oh, Dulu 5. saya kemarin bilang Pak Nardi ini, Pak bulan Juni bisa nggak dibangun? Dia pernah deh gitu. Perencanaannya berapa betul? Udah saya musim COVID ini kan kok nggak ada komunikasi pun ya kan. Ya, masuk video. Lagi main apaan? Aduh, ada kucing. Oh, kamar mandi. Bu. Sukanya daripada ya. Sudah daripada sukanya. Kalau nggak ingat ibadah, udah tutup toko ya. Cuman pegawai saya dari kantor. Fatihah. Kita hadiahkan ke almarhumah ibu sama nama? Ibu Haji Tasmi. Tasmi sama bapak Sadali. Semoga tempat ini bermanfaat. Amin. Kegiatan NU, NU itu kegiatannya ya yang pokok adalah ibadah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah kita sudah dengar Pak. Jadi Mas Kamal semua Saya ini punya bukan siapa-siapa. ya dengar semua kisah cerita tanah ini. Akhirnya kesimpulannya sudah diwakafkan ke NU, berarti atas nama PBNU. Sertifikat itu sudah diurusin oleh lembaga wakaf. Lembaga wakaf itu semua seluruh Indonesia ya. Masuk yang saya tangani di Kuningan, di Cianjur, di mana itu ada belasan hektar, bahkan 5 hektar di Kuningan. Itu wakafnya, sertifikat wakafnya ada di PBNU. Ya, itu menghindari mudah-mudahan NU sampai hari kiamat. Insya Allah. Aman. Kalau ada persoalan-persoalan itu NU bisa turun. Ini loh wakafnya, ya kan? Tentu NU PP itu tidak bisa mengerjakan sendiri wakaf di mana-mana itu. Termasuk yang ada di apa itu Sentiong lagi bangun untuk balai kesehatan sama tempat tinggal karyawan yang belum punya mes-mes untuk yang dari jauh-jauh di situ itu 500 meter di KW-KW lagi dibangun. Nah, itu karena dekat PBNU, kebutuhan PBNU. PBNU juga harus menghidupkan cabang-cabang ketika tidak mungkin
wakaf yang atas nama PBNU itu ditangani sendiri semua. Maka saya sudah ngomong sama Haji Madini, termasuk sama Ibu, bahwa ini nanti akan dikelola oleh NU Matraman dan NU Sana. Nanti peruntukannya apa? Itu makanya saya hari ini ketika semalam pada ke rumah Ibu untuk ngasih tahu saya bahwa ada tanah wakaf segera dimanfaatkan. Karena sudah disaksikan seluruh warga, termasuk kiai di sini, dan saksi saya di sini adalah Pak Ngawal. Saya sudah tanda tangan menerima, Ibu sudah tanda tangan menyerahkan ke PBNU, dan AIW-nya sudah diproses karena itu langsung di sini itu dengan Kepala KUA, sudah hadir di sini. Jadi tinggal ya sudah resmi, belakangan AIW itu sudah kita bisa bergerak. Maka saya ngundang ini, coba yang ranting, yang MWC ini apa maunya untuk ini, untuk kemaslahatan, tentu kemaslahatan warga sini, bukan untuk orang Pisangan Lama, bukan. Boleh saya nanti bikin pengajian sebulan sekali, boleh saya jadwal di sini gitu kan, dengan warga supaya hidup ya, bikin pengajian TPA, bikin apa supaya bisa ya, namanya wakaf ya, jelas ya, almarhumah bisa ada setiap langkah orang kebaikan di sini dapat kiriman itu Bu, wakaf itu sampai hari kiamat. Karena Nabi bersabda 3 hal yang tidak putus pahalanya, yaitu orang yang sedekah jariah, orang yang anaknya soleh yang mendoakan saya waktu, orang yang punya ilmu manfaat yang dipakai untuk 3 hal. Itu bisa berfungsi supaya bisa yang wakif itu bisa mendapatkan kiriman pahala yang terus menerus sampai hari itu. Jadi visi-misi NU harus menghidupkan ini Kamal, Kang Edi, Pak Ketua Ranting nih, Pak Ali, Pak Dodi ya, Katib nih. Jadi ini ketuanya Ibu, jangan baru, Katibnya beliau nih. Pak Kamal nih yang udah tahu ini apa saja bisa dia. Saya tahu dia. Ya. Jadi alhamdulillah nyaksiin waktu kemarin. Ya. Nggak tahu siapa yang ngundang. Nggak tahu siapa yang ngundang. Tahu-tahu lah. Temennya ponakan saya dia. Mana Bambang kan kamu? Bambang. Ya gitu Bu. Jadi ini nanti Mas Kamal, Kang Edi, Elanting sama MWC yang mau peruntukan apa. Ya, semoga pertemuan ini kita bisa menyambung. Nanti Kang Andi bisa langsung ke Ibu, Jamal ke Ibu. Ini penerima wakaf saya yang tanda tangan. Kalau nggak salah saya Bu, karena PBNU tuh, ketua PB saya. Ya. Pak Ahmad ini nggak bisa tanda tangan Bu. Walaupun di mana saya harus hadir karena saya ketua bidang yang ketua PBNU bidangnya wakaf. Jadi pasti Pak Ahmad ini ngajak saya dulu kalau saya masih jadi ketua. Ya, nah, ini saya yang menandatangan penerimanya. Karena itu saya sudah telepon Pak Haji Madini dan setuju. Memang kalau pas lah kalau Pak Manan katanya Bu ya. Iya. Nah, jadi sudahlah terserah Pak Manan katanya mau pakai apa ya. Saya bilang nggak mungkin saya ini ingin tanpa ada banding dan itu. Saya kira itu ya Bu ya. Nah, baik dari dengerin sama pengurus nih, termasuk Mas Kamal. Dibuka aja pintunya Mas. Bisa itu di dalam Kamal tolong. Oke Jamal. Sudah dibuka. Nah ini Bu, kiainya Matraman ini. Biar mirip terang. Mana Kiai Bambang baru datang. Kiainya Matraman nih. Oke. Yang punya wilayah sini Kiai. Bu.
Situ. Minta sama Mbak. Kalau sih ini biru aja. Kita di dalam aja, ini aja nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Pas nyeter mana ini? Sini. Udah. Ini sih. Hah? Ada. Komandan gimana komandan? Sehat ya. Kita baru itu kita apa disamperin ya itu ada santri, wah santri di rumah. Saya pikir siapa kan? Ya Allah ini mah santri tua. Allah. Alhamdulillah. Ada lama ya tuh. Situ. Iya, Bu ini. Jadi, Jamal, Pak Bambang, saya sudah baru saya sampaikan bahwa intinya saya yang terima wakaf ini. Saksi utamanya ini dari yang ini ya. Saya kan mengurus. Jadi saya sudah komunikasi sama Pak Haji ini akan saya urus untuk MBC dan nanti bisa baru sebagai markasnya di sini. Saya punya bisa menghidupkan dan memanfaatkan wakaf supaya orang tua ibu ini bapaknya itu saya mendapatkan kiriman. Ya, itu terus saya sampaikan. Jadi terserah Jamal, Kang Edi, Kamal ya, semua sini mau apa adanya, kondisinya seperti ini. Dan ibu udah ngomong sama saya kalau mau dibangun saya juga masih mau urunan. Iya dong ya. Iya, saya masih mau dong Pak Kiai untuk bisa mau amal gitu. Alhamdulillah. Jadi itu apa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini cepat segera bermanfaat. Dan bukan saja anak. Nanti boleh dilihat sampai ke belakang. Pasti ya, depannya masih gini, pasti panjang. Panjang 22 meter. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan Ibu. Sudah saya semuanya disaksikan nih. Karena kemarin yang disaksikan Mas Kamal saja. Karena waktu saya tanda tangan kemudian COVID 2 tahun. Nggak ketemu-temu sama Ibu. Lewat naik bajai mau ke Matraman mau ke DMI. Assalamualaikum Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih guys, saya sehat. Saya bilang Pak Kiai, takut saya lewat. Ternyata kakaknya yang nyerahin itu sama berdua sini sama Pak Dokter. Nggak ada kemarin. Ya bang saya kemarin 3 Pak COVID meninggal, kakak beradik. Ya. Tapi ya usia juga dia di atas 80 rata-rata. Bonus. Bonus banyak. Saya kira itu ya. Jadi bersama Ibu ya, bisa saya sampaikan. Saya harus mengantarkan ini semua karena saya menerima dari Ibu saya tanda tangan. Karena yang terima itu harus ketua PBNU, termasuk di Semarang di itu saya menerima 80 Bu. Jadi ketika saya sosialisasi di Semarang, wakaf itu masjid dari NU ada satu kecamatan diwakafkan yang semua, madrasah, musola, masjid 80 bidang tanah. Ya dikelolanya oleh mereka sendiri hanya untuk mengamankan jangan sampai ini terjadi kekacauan yang keributan begitu, NU bisa turun gitu. Itu Bu ya, jadi insya Allah aman. Kemudian Bapak Ibu sekalian, baik ya, itulah selanjutnya dari Ibu. Makasih Pak Kiai semuanya. Ya tadi saya sudah bercerita sedikit ya dengan Pak Kiai dan Pak Kiai mana udah tahu ada ketidaknyamanan warga di sini sebagian. Tapi yang sebagian juga memang orang di sini agak kurang beragama juga ya dari saya kecil sampai hari ini.
Jadi yang dominan memegang pengajian tuh di musola ini. Kebetulan musola ini dulu juga wakafnya adalah keluarga sih. Ada sesuatu yang saya nggak tahu ya Pak ya. Pada saat itu kesini. Karena memang dulu fungsinya untuk sholatnya ibu saya. Nah ternyata ada sesuatu yang kurang bagus. Ya meskipun 2 tahun itu COVID, saya tetap memantau Pak ya, ketidakterimaan mereka ke sini, ke masjid, kalau kita bangun masjid. Nah terakhir sesudah COVID saya mengumpulkan lagi RT, RW dan beberapa tokoh di sini lah ya. Ternyata RT dan RW tetap nggak mau datang di tempat undangan saya. Terus kenapa saya bilang, ada yang kasih tahu sama saya, Mbak jangan kaget, nanti rapat itu akan ditolak. Saya nih akan ditolak untuk bikin masjid ini. Ada beberapa RT juga akan menolak, ada beberapa RT yang pro sama saya. Tapi kalau warganya, karena saya besar di sini, lahir di sini ya Pak ya, besar di sini, ya banyak yang pro sama saya, warga. Cuman warga bukan jemaah masjid musola ini ya, karena yang sholat nggak sampai 20 paling jemaahnya. Ya 40. Masuk sih. Kalau di ini, kalau maghrib itu lumayan ada, karena ada majelis ilmu ya. Ya hanya warga itu yang tenang. Makanya saya telepon ke mana ada usulan dari arang bawah. Mbak, bikin itu aja deh Mbak. Ini seperti kayak gedung pertemuan. Karena memang kalau pengajian tempatnya kurang, nggak ada lah ya Pak ya. Terus tempat bermain anak-anak juga nggak ada, karena kan udah padat penduduk ya Pak ya. Terus untuk terawih juga nggak ada, untuk apa namanya Idul Adha, Idul Fitri, tapi kalau sholat Jumat nggak boleh, saya pakai diancam juga. Disarankan tapi agak diancam. Yaudah deh, nanti saya akan pada saat itu apa kumpulan undangan yang saya undang Pak, itu saya undang di restoran loh Pak, di ini restoran Handayani. Bayangin Pak, mau diundang tapi akhirnya karena RT RW RT yang mau datang jadi bubar kan. Ya udah nggak apa-apa, bubar aja, enak duit gua kumpul. Kita kan maksudnya ngobrol-ngobrol aja, gimana sih lo pada maunya gitu. Karena ini kan udah lepas COVID, saya akan bicara dengan NU supaya saya juga kan malu Pak dengan NU kalau ternyata saya nggak diterima gitu kan Pak. Rakyat sih menerima, ini nggak menerima kan nggak bagus juga gitu kan. Jadi saya cuma minta Pak, ya udahlah jangan ada konflik, tapi ini tetap dibangun gitu loh Pak. Jadi begitulah ya Pak ya pengantar tadi. Baik, alhamdulillah dari tadi penjelasan dari keimanan, dari Ibu juga bagaimana fungsi dan tujuan nanti orang terkait. Mungkin kita kasih ke ada satu yang siap Ki. mau tekan. Ini kan sudah resmi, jadi sudah jelas. Ya. Saya terima deh kan. Sampai BWI udah ya. Baru akta ya. Nanti Pak Muhammad ini kita. Jadi jangan ragu-ragu NU. Karena saya Ibu sudah serahkan, jangan sampai Ibu kecewa tidak. Udah serahkan kok, nggak di. Makanya tanya ke NU apa, mesti NU yang harus di ini. Ini Ibu dapat laporan dari NU sini nih ya. Nah kan kontaknya Ibu nanti tidak hanya dengan saya langsung, Ibu nanti Edi, Manggil Jamal, dan Kamal gitu ya. saya mau tukang jaga di sini. Ya, jadi ini yang Iya Banser. Seperti tadi saya kaget. Ini si Kamal kok botak sih? Saya kalau ketemu dia pakai peci terus. Oh gitu. Di mana di Gerindra? Nggak, dia rumah sini, dia tempatnya ponakan saya Pak. Oh, ente orang sini juga. Dan sini satu warga. Tapi kalau kita lagi undangan ini kok dia nggak ada. Saya nggak. Ketua ranting ya Pak. Ketua cabang. ya jangan dulu. Jangan Timur Pak. DKI. Kasih Bu Sri. saya hormati keimanan.
sedikit kembang saran saja supaya ini sudah ibaratnya ini kan sebuah kepercayaan dari industri kepada kami, keluarga besar NU. Ya, walaupun kami ini beda-beda. Kalau NU saya tuh tidak di sini, tapi di DKI provinsi. Tapi rumah saya di Kayu Manis. Kita sering pusat-pusat ini, alhamdulillah di Matraman ini komunikasinya antara para apalagi saya juga ketua MUI di sini, kecamatan. Jadi insya Allah persoalan-persoalan yang kita hadapi tadi bisa kita selesaikan. Kita fokus saja dengan amanah ini, bagaimana bisa segera direalisasikan. Iya. Yang pertama barangkali keamanan soal tadi soal wakaf barangkali perlu diinstitusionalisasikan, gitu, dilembagakan. Jadi dari ibu ke PBNU itu kan mungkin semacam dokumen masih perdata ya, yang di tingkat negaranya kan belum, itu dengan Badan Wakaf. Nanti saya minta tolong ke Ali Sibro Malisi, Ketua Badan Wakaf DKI, itu kan kawan saya juga, Ali. Ini ketua PWI dia. Nah itu kita minta dia nanti bantu. Jadi soal wakafnya baik dari ibu ke PBNU, kemudian diikrarkan wakaf di dokumen wakaf di negara supaya Kita udah ikrar ya Pak ya? sudah. Jadi kan baru ke PBNU ya. Iya. Di PBNU nanti kalau negara kan ada namanya Badan Wakaf. Nah, ada lagi. legalitasnya. Nah, supaya keluar namanya sertifikat wakaf. Jadi tanah ibu ini nanti semua adalah wakaf, nggak bisa diganggu siapapun gitu. Nah, kemudian itu. Nah, dan wakaf itu bisa cari bantuan juga sebetulnya. Ada di Badan Wakaf barangkali untuk wakaf produktif kalau memang kita mau ada bidang-bidang usaha. Yang pasti saya ngelihat kalau dari segi bangunan sebetulnya nggak terlalu masih bagus. Gitu. Tinggal arsitek mengolahnya ini bagaimana supaya barangkali kalau mau ditingkat kita naikkan plafonnya sama konstruksi atasnya ya, atapnya, bajanya, insya Allah nggak terlalu makan biaya. Begitu ya. Cuma peruntukannya barangkali yang saya kira gini, kemarin saya sampaikan Pak Kemanan, karena ini kan sebenarnya punya PBNU, Kemanan menunjuk siapa tim penanggung jawab. Kebetulan NU itu organisasi NU kan tingkat kecamatan ada Bu, cuman belum definitif. Mau konferensi besok. Terus setelah definitif kita bisa penunjukan dari Kemanan langsung ke ketua NU Matraman. Terima Pak. Iya, maksudnya bukan penerimaan, surat tugas saja, pelaksanaan. Tetap penerima wakafnya adalah PBNU. Jadi pelaksana tugas pengelola gitu, gitu. Nanti juga dengan Ustadz Nur Ali ini ketua ranting tingkat kelurahan Pisangan. Nah yang kecamatannya belum terbentuk lagi, mau dibentuk lagi. Ya, insya Allah ada konferensi. Nah setelah itu akan dibentuk tim. Saya, Pak Jadi, beliau ini memang Nabi Afannya Matraman itu. Saya baru kenalnya sekarang sih. Kita sama-sama di Pramuka. Baru saja kemarin ini, baru saja seminggu yang lalu, hari apa Jumat ya, kita meresmikan Pujasera tuh, Kayu Manis Barat. Oh iya, oh di situ ya. Itu punya NU juga. Jadi kerjasama NU, MUI, Ustadz ini karena kita sering komunikasi. Iya bagus sih. Ada tanah nganggur 200 meter, kita sewa, terus kita buka 11 kios. Oh, iya, bagus. Para ustadz itu ngisi ada 5 kios ustadz. Jadi produktif, Ada jual ya. durian, ada yang, nah makanya itu kalau itu kan karena pinggir jalan ya, ramai. Memang penjualannya juga katanya bagus juga. Nah, kalau yang di dalam begini barangkali peruntukannya beda. Tapi saya tetap berharap sih sebetulnya ada bidang usaha yang nanti bisa menghidupkan MBC untuk kas, MBC ranting gitu ya. Mungkin usahanya bukan yang sifatnya undang orang, tapi misalnya kita produksi apa nih, di sini basisnya. Nah kalau tingkat ini kan di atas bisa ada beberapa kamar atau ruangan untuk aktivitas, termasuk banser ini kan juga ya, buat Ada alamatnya. ada alamatnya kalau surat menyurat. Iya, iya. Nggak gelap. Iya. Nah, jadi Nggak nyempil. Saya kira udah jalannya sudah sangat bagus. Ada aku riak-riak di lingkungan, saya kira Di bawah ya, insya Pak, ya? Allah Dan sangat Ngalir. Sekarang saya
ketemu dia, oh udah lama saja. Jadi ibaratnya kalau energinya udah positif, insya Allah akan menyelesaikan yang masalah-masalah seperti tadi. Apalagi tadi kalau saya lihat itu kan masalah musola ke masjid. Ini kalau musolanya memang kan musola masjid itu kan bagi sebagian orang tuh kayak kerajaan dia. Iya Pak, benar itu. Nah, jadi kalau diganggu ya sama kayak mengancam kedaulatan negara. Gitu. Makanya saya Kan begitu. kalau dia kan biarin Mbak saya nyelesain tante. Ya. Nggak usah udah masa ibu. Ya itu nanti DMI bisa itu. Iya. Kalau memang ini mau dijadikan masjid, tapi kan kita juga nggak begitu. Nggak gitu, Kalau Pak. memang musola ini masih nampung, misalnya, kemudian di bawah ini kita buat aula yang besar, misalnya ini kita belong kita untuk segala multifungsi ya. Katanya ini kalau Pak Mardini bilang TK yang harus di bawah Pak. Ya TK kan tidak butuh ruangan yang. Oh iya, ini segaris ini Ya, cukup. terus kemudian kalau bangunan memungkinkan, misalnya kita bisa sholat Idul Fitri kalau memang ini tidak bisa. Nggak bisa itu. Kalau ini kan nggak mungkin, tapi kalau ini bisanya bisa besar ini artinya Iya, itu itu mesti kita udah dadakan. Orang NU. Amalianya. Jadi saya kira nggak ada masalah, insya Allah. Karena para ustadz kita ini luar biasa nih. Jadi ada beberapa orang agungnya yang mau begini, ustadz-ustadznya kompak. Apa aja kita udah bikin ya, pujasera. Makanya kita bilang nih, pujasera baru kita buka, kita sudah dapat PR lagi nih, nah gitu. Mudah-mudahan ini membuka kepercayaan lagi di tempat lain. Ada sih sebenarnya diincar lagi satu lagi ke sini ya, pujasera ya. Ini makanya perlu lihat itu. Ya nanti kalau jalan kayu manis timur ibu. Setelah SMA 31. Oh iya, saya tahu yang di Hook itu ya. Sama 3 sampai Saya pikir ya, bagus kalau ada lahan-lahan Nah, kosong. begitu. Jadi organisasi kan juga butuh mereka kumpul-kumpul. Jadi saya kira bisa dibuat ruangan yang bagus. Di bawah ini barangkali lebih banyak ruang terbuka, Iya, Pak Kiai. juga buat pengajian, warga juga mau pernikahan bisa pakai. Iya, itu yang saya pikir juga. Jadi banyak sekali yang manfaat insya Allah. Iya, makanya warga kalau yang nggak terus itu minta sama saya, Mbak di sini kalau ada pesta perayaan nggak ada bikin Mbak buat semua Mbak, emang nggak ada lahan ini kan memang izin bangunan harus 3 meter mundur kan Mbak. Iya, tadi tampung yang promotor rakyat semua solar enggak. Jadi ada kasur madrasah saya ini nggak kanan tuh. Itu di bagian pernikahan juga. Karena emang rumahnya nggak mungkin. Iya. Ini kalau 3 meter bisa buat parkir motor kan. Saya bilang Ini gede. bisa buat main anak-anak ya, bisa Iya, parkir motor. persoalan perumahan seperti ini, ruang bermain untuk anak. Jadi kemarin tuh yang saya terima itu nggak pernah masuk ke Soraya, Bu. Makanya kemarin Pak Mardini juga bilang, Bu, itu musola enggak Pak, terpisah. Cuma satu keluarga. Udah lama itu Tahun ya. 80. Udah lepas udah lama ya. Iya. Dan Jadi untuk ruang bermain anak remaja juga ruang bermain Iya, kayak iya. futsal apa kan nggak ada tempat tuh. Akhirnya pada nongkrong-nongkrong nggak tahuan di gang-gang itu. Itu juga bapak juga perlu kongko juga gitu Buat kan. kopi. Kopi gitu. Cocok. ngopi sambil wudhu sambil ngaji. Ngaji. Cocok ya. Ya. Tuh rumah nih jadi kopi. Kita jual kopi sini kayak. Salam. Saya senang ngaji aja seperti itu. Selama ini saya hanya mendengar jadi Sri itu raja, ratu. Rahayu itu sentosa. Wah. Jadi kalau beliau gagah perkasa. Oke, dilanjut. Ya, terima kasih banyak. Tadi saya sudah mendengar cerita ibu, terus cerita keimanan dan tanggapan dari Kiai Jamal. Jamal. Bang. Pertama saya merasa bangga dan bersyukur alhamdulillah karena diajak Surya. guru-guru saya. Saya ini bukan siapa-siapa, kalau beliau ini pejabat. Dan saya pejabat di NU ketua, beliau Pansel. Kalau saya tidak ada di mana-mana. Tapi ada di Duduk mana? Jadi di NU saya mengikuti keimanan sudah cukup lama.
tukang bawa kopernya terus pergi aja mal nganter-nganterin beliau kalau ngajar. Tapi ya alhamdulillah, mana tahu saya ya nggak pantas masuk surga, nanti nebeng kan ya gitu kan, masuk surganya nebeng gitu. Jadi bersyukur ini menjadi salah satu lahan amal untuk sahabat-sahabat di NU, wasilahnya dari Ibu Sri dan orang tua. Yang pertama tentu saya memberikan saran karena di sini ada dua hal. Yang pertama musola Al-Hidayah dan yang kedua adalah rumah umum. Biarlah Al-Hidayah menjadi bagian dari perjalanan amaliyah dari almarhum ibu dan bapak. Jadi saya pikir sudah tidak usah disenggol-senggol lagi supaya tidak membuat kebaikan yang akan kita tanam di sini terganggu karena kelilipan kalau orang bilang. Itu kan kecil. Ini gajah yang di depan mata justru yang harus kita perhatikan. Ini saran kepada ibu. Kemudian yang kedua terkait dengan penyerahan aset ini ke PBNU, saya memiliki sebuah keyakinan bahwa di PB insya Allah akan terjaga dan bisa diatur terhadap pengelolaannya karena di sana struktur organisasi jelas, periodisasi jelas. Jadi garis-garis besar yang diberikan oleh PB ke tingkat PW, PC maupun ke MBC dan ranting itu akan memiliki kesinambungan terhadap program. Kemudian kalau kita menilik lingkungan yang ada di sekitaran sini, di kelurahan di Pisangan Baru ini Bu, memang betul yang Ibu tadi sampaikan, begitu majemuknya warga yang tinggal di sekitaran sini, bahkan terhadap tata cara beribadah walaupun sama-sama labelnya Islam. Kalau saya mohon maaf tadi saya menyampaikan bahwa saya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Yang menjadi perekat tentunya adalah Al-Quran dan Hadis. Disitulah kita nanti akan berkhidmat untuk membangun seperti yang Ibu sampaikan, generasi yang di bawah kita ini jangan sampai bercerai-berai hanya karena berpatron kepada salah satu orang. Jadi monggo nanti kalau ini akan dibangun, saya menyarankan yang pertama tentu bermanfaat untuk lingkungan. Usul dari Kiai Manan, Kiai Jamal tepat sekali, bikin balai warga yang bisa digunakan untuk keramaian, multifungsi. Kemudian betul juga yang tadi Pak Kamal, yang tadi beliau sampaikan, lembaga pendidikan kita pertahankan. Ibu nggak usah berpikir harus lebar. Sekarang ini zamannya tinggi Bu, tumbuhnya ke atas. Monggo nanti daripada membeli di sebelah kesulitan juga, mending di belakang kita naikkan. Dan di halaman depan menjadi lebih lega. Nah, kita serahkan aja ya. Kalau saya manut beliau kalau suruh sholat Bareng aja Pak Kiai. Sebetulnya ini bisa mundur ya. Kalau aktivitas kayak senam apa ini Aturannya tiga minimal kan. Ya nanti monggo aja Kalau rancangannya memungkinkan bisa. Kalau di halaman ini bisa senam, bisa apa orang nggak? Ini 12 kali 22 kalau hitungan mata saya. Iya, hitungan mata saya. 12 kali 22. Pakai diukur dan langsung ukur Pak. 13 kali berapa? 12 kali 22. 22. Pandangan mata Kiai nanti bisa ditarik meteran. Emang segitu Pak. Maaf kalau benar. Ya, jadi saya lanjutkan. Tentu kebermanfaat daripada tempat ini adalah kemampuan dari pengelola yang sekarang ketuanya Mas Ali. Artinya ketika Ibu sudah meniatkan untuk dibangun, monggo kita rancang sedemikian rupa. Misalnya nanti di sini ada pengajian ibu-ibu, ada untuk TPA, TPQ, kemudian bahkan seperti yang Jamal sampaikan, ada ruang usaha yang bisa dimanfaatkan. Saya kira ini bukan sesuatu hal yang mustahil. Dengan perencanaan dan penataan yang baik, ukuran 12 kali 22 sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Ada yang obat dan narkotikanya apa? Iya. Bisa diimpan di belakang. Betul ya. Bahkan seperti yang tadi saya sampaikan, untuk tempat senam ibu-ibu pun tentu bukan hal yang tabu ketika memang tentu disesuaikan dengan syariat kan. Iya, dengan syariat tetap. Iya, jadi
mohon izin Ibu, insya Allah nanti kalau memang pemikiran-pemikiran yang saya suka aneh ini mau digunakan untuk diskusi pada waktu mau menggambar monggo, insya Allah siap. Kemudian terkait dengan legal standing, saya sepakat dengan Kiai Jamal bahwasanya untuk proses secara de facto sudah terjadi penandatanganan dari keluarga Ibu Sri ke Kiai Manan, tapi secara de jure tentu harus didaftarkan di Badan Wakaf. Ini sesuatu yang tidak boleh ditawar karena kita melihat begitu banyak persoalan-persoalan yang timbul setelah wakif atau nazir sudah tidak ada. Jadi itu jangan sampai nanti justru kita meninggalkan masalah. Jadi sesama nazirnya gitu. Nah itu lebih parah lagi. Jadi, tapi kalau Ibu saya yakin enggak ya, karena di Kelapa Gading itu lapangan bola. Nazir perorangan. Iya. Kemudian Nazir. untuk mengadopsi, memberikan ruang kepada lingkungan yang tadi saya dengar dari Pak Kamal katanya ada blok A, blok C, blok D, monggo diberikan ruang kepada beliau-beliau dengan penjadwalan yang terbaik. Jangan kita umat Islam HKBP di depan UKI ribut 3 pendeta, alhamdulillah saya bisa damaikan. Sama rebutan jamaah HKBP kayak saya diundang tanpa bicara haleluya udah bisa. enggak, alhamdulillah saya malah bacanya bismillah gitu. Gara-gara kepulungan itu, Pak. Kepuluhan. Iya betul. Iya. Iya urusan itu nggak jauh-jauh. Nggak jauh. Ini kan usul. Karena usul. Di sini jangan sampai terjadi karena Ibu meniatkan ini untuk digunakan umat Islam. Hatta itu Ustaz Ujang atau Ustaz siapa, kasih tempat saja. Mereka boleh memanfaatkan daripada ribut-ribut di masjidnya. Dan saya kira juga kalau berdiri masjid di sini, yang mohon izin, saya suka ikut yang Pak Bambang Jalan itu subuh keliling ya. Subuh keliling. Keliling, Iya, suling, di suling. sini kan Iya. punya di RW sini. Jadi mereka Di udah ngusulin. Masjid Ada masjid di depan. apa masjid? Subuh salam. RW sini kan. Subuh salam. Subuh salam. Subuh gabungan juga ada. Ada. Ada 2 sama yang di. Abi Mukhtar. Jadi saya kira memang lebih baik Ibu karena niatnya mulia melihat generasi masa depan yang bercerai-berai sudah jadikan tempat pendidikan. Dan 2 sekaligus kayak ya. Tadi kayak kan nyampaikan ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah kan. 2 loh Bu. Iya, tempat menuntut ilmu sekaligus tempat ini bisa menjadi amalan sedekah jariah. Insya Allah, monggo Kiai, saya terima kasih sekali, bangga diajak ke sini, matur sembah nuwun. Mudah-mudahan perjalanan kita dicatat sebagai amal kebaikan. Nanti saya mohon pamit duluan. Kalau biasanya kalau udah tutup itu udah telepon bolak-balik. Jadi Bu, matur sembah nuwun. Nanti kalau Ibu berkenan saya minta kontaknya yang di Pramuka biar saya bantu awasi. Oh iya. Ya, Betul. kan, ya. Kemarin saya kontrakin satu. Alhamdulillah. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لا إله إلا هو تفسير الأمور اللهم اهدنا من عندك واهدنا من بركاتك وفضلك وانشر علينا من رحمتك وأجرنا بين يديك اللهم منك وإليك إنك على كل شيء قدير وصلى الله على